Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi ya, ketemu sama aku Bunda Ji. Di video kali ini aku mau sharing kegiatan bersih-bersih aku ya Mam. Bisa dilihat di sana kulkas aku, ampun kotor banget ya. Jadi kotorannya itu bukan sesuatu yang menjijikan ya Mam sebenarnya. Biasa kan ada binatang-binatang kecil yang memang masuk ke kulkas ya Mam, entah berasal dari mana binatang kecil itu ya. Dan kayaknya sih sebenarnya dilap-lap aja udah bisa bersih, tapi aku kali ini sekalian mau cuci aja semua rak-raknya supaya makin bersih dan aku ngerasa lebih nyaman lagi nyimpan makanan di dalam kulkas. Oh ya teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia selalu, serta dilindungin ya dimanapun teman-teman berada, amin. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia nontonin video aku, terus sudah selalu komen juga, sudah subscribe ya, makasih ya teman-teman. Aku juga sekalian mau ucapin selamat datang dan juga salam kenal ya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nemuin YouTube channel aku. Buat teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya ya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. BTW di video ini tuh aku lagi bergelut sama rak-rak kulkas ini yang agak susah buat ngebukanya ya Mam ya. Jadi bisa dilihat ekspresiku ya. Bener-bener gak terkondisikan sama sekali ya. Ini lanjut aku mau mulai untuk cuci rak-raknya, tapi ternyata ada tragedi ya Mam. Gak sengaja habis ini tuh aku nyenggol raknya jadi pada berhamburan, jatuh dan berisik banget ya. Maaf ya teman-teman, emang gerusak-gerusuk banget aku tuh anaknya ya. Apalagi hari ini tuh aku lagi haid hari pertama ya. Jadi berasa kayak bad mood banget sebenarnya. Terus pokoknya gak enak lah gitu ya Mam perasaannya hari ini. Terus ditambah juga aku mau curhat sedikit ya. Jadi hari ini tuh seharian wifi di rumah itu mati total ya teman-teman. Dari jam 8 pagi sampai baru nyala semalam itu nggak tahu jam berapa, dan kita tuh baru bisa pakai ke besokan harinya ya Mam. Aku memang sudah berencana pengen berhenti aja ya, pengen ganti ke yang lain ya teman-teman, karena tragedi kemarin itu soalnya menghambat kerjaan aku. Untung aja aku udah upload video ya, karena video aku kan tayangnya setiap jam 7 ya Mam. Tapi di aplikasi lain tuh aku jadi nggak bisa upload di hari itu, dan itu merusak jam tonton aku. Aduh bener-bener deh aku jadi bad mood ya seharian ya teman-teman. Mana aku lagi memang halangan, terus ditambah juga karena ada masalah itu ya, jadi senggol bacok banget lah aku kemarin ya Mam. Teman-teman, mengenai skincare kemarin aku lupa kasih tahu apa jenis kulit aku. Jadi kulit aku itu acne prone ya teman-teman. Dulu itu waktu masih kerja kan tiap hari pakai make up ya, itu gampang banget beruntusan kulitnya ya, karena aku bersihnya mungkin kurang bersih ya Mam. Jadi setiap kali habis pakai make up itu aku harus banget bersihin sebersih mungkin, tapi seringnya itu kayak udah pulang kerja capek gitu ya, jadi bersihnya ala kadarnya, makanya sering beruntusan. Tapi saat ini jenis kulit aku tuh udah berbeda kayaknya ya Mam. Jadi kalau pas nggak pakai pelembab itu lumayan agak kering ya. Terus di T-zone itu memang ini ya Mam, berminyak ya. Terus di pipi aku itu pori-porinya sedikit agak gede tapi nggak berminyak Mam. Aku nggak tahu, kayaknya sih jenis kulitnya kombinasi ya, aku simpulin aja begitu. Dan masih juga jerawatan ya Mam, tapi timbulnya itu hormonal. Jadi tiap kali aku lagi berhalangan atau lagi dapet itu pasti keluar ya jerawatnya 1-2, tapi itu nggak lama, mungkin 2 hari 3 hari juga udah kering, udah hilang ya. Dan produk yang aku cantumin di keranjang kiri bawah kemarin itu untuk semua jenis kulit ya. Tapi kalau teman-teman misalkan memang berakne ya atau berjerawat, mau memfokuskan untuk menghilangin jerawatnya dulu ya, teman-teman bisa check out yang memang khusus untuk jerawat ya, tapi di merek yang sama kayak gitu. Nanti kalau jerawatnya udah hilang baru pakai yang
sama kayak punya aku pakai yang gold itu ya. Mudah-mudahan penjelasan aku ini mudah dipahamin ya sama teman-teman, jadi nggak ada yang bingung-bingung lagi untuk pilih skincare. Dan mungkin teman-teman juga bisa cobain skincare yang aku pakai karena harganya terjangkau, tapi menurut aku sih kualitasnya oke ya. Dan sejauh ini sepertinya sih Bepom ya teman-teman, ada tulisan Bepomnya, ada kodenya juga ya, jadi teman-teman juga bisa sekalian cek. Nah ini kondisi kulkasku ya teman-teman sebelum dibersihin tadi tuh pas dibuka rak-raknya, jadi kayak gini ya, kotorannya tuh kayak gini, jadi di pojok-pojokan kayak gitu kotornya ya, terus kayak di sela-sela gitu loh mam yang banyak kotornya. Dan ini lanjut aku bersihin pakai jaring-jaring yang biasa aku pakai buat cuci piring ya. Ini aku gosok aja, terus pakai sabun cuci piring juga ya mam, karena kalau pakai ini tuh enak ngejangkau ke sela-sela gitu mam. Pakai jaring-jaring ini aku lebih suka pakai ini daripada pakai spons ya. Penampakannya memang tidak estetik, tapi fungsinya itu loh teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah cobain cuci piring pakai jaring-jaring kayak gini, cobain deh pasti ketagihan ya. Nah ini udah nyampe bawah, aku bersihinnya. Habis ini giliran yang bagian dalam ya. Aku memang sengaja bersihin bagian pintunya dulu ya mam, terus baru dilanjut ke yang bagian dalam, karena bagian ini tuh yang paling kotor. Kalau untuk dalam lemarinya yang paling kotor tuh cuma bagian freezer sama bagian bawah ya. Nih bagian paling bawah itu alasnya maksudnya ya mam yang kotor. Sebenarnya kulkasnya udah mulai berkarat ya, tapi aku masih merasa ini tuh layak untuk dipakai, jadi aku belum ganti yang baru ya teman-teman. Masih aman, masih dingin juga ya. Mungkin nanti cuma tinggal ganti stikernya aja, karena stikernya udah mulai rusak. Soalnya juga sudah berapa tahun ya aku pasang stiker ini tuh, udah sekitaran 3 tahun atau 4 tahunan lah ya teman-teman. Pengen ganti yang motif kayu atau polos aja, terus bagian atasnya tuh juga mau aku lapisin stiker. Jadi nanti kalau beli, aku belinya itu untuk yang kulkas 2 pintu sekalian ya mam, supaya bisa nutup sampai ke atas-atasnya juga kayak gitu. Mudah-mudahan ada rezekinya ya, nanti aku cicil sedikit demi sedikit, karena ini juga sudah menjelang lebaran atau Ramadan ya. Pastinya pengeluaran bakalan membludak lebih banyak daripada biasanya, tapi mudah-mudahan teman-teman semua selalu dilancarkan rezekinya supaya bisa terus memenuhi kebutuhan keluarga teman-teman ya, amin. Setelah digosok pakai sabun tadi, ini aku lanjut bersihkan ulang pakai lap basah ya teman-teman. Terus nanti terakhir aku lap pakai tisu kering ya. Jadi ada 3 kali aku bersihinnya ya mam, supaya memang bener-bener bersih. Ngomong-ngomong masalah Ramadan, ini juga aku lakuin karena bentar lagi kan menjelang Ramadan ya. Dan bersih-bersih kulkas itu menurut aku agak berat kerjaannya, terus lama juga. Jadinya aku mau cicil-cicilnya tuh mulai sekarang kayak gitu mam, karena Ramadannya udah kurang 2 minggu lagi ya. Terus di awal-awal puasa biasanya kita masih adaptasi, masih lemes, masih pengennya itu banyak-banyak istirahat. Makanya aku mulai kerjain sekarang mam, jadi supaya nanti aku tinggal fokus untuk ibadah ya. Paling cuma ngisi-ngisi kulkas aja. Aku juga masih belum tahu nanti konten aku tuh isinya tentang apa pas Ramadan. Yang jelas ya paling seputar sahur, buka, dan tetap beres-beres rumah ya mam seperti biasanya. Mudah-mudahan teman-teman tertarik terus ya nonton video aku. Alhamdulillah ini kulkasnya udah kinclong kembali, udah bersih banget ya. Ini udah siap kita refill makanan besok ya mam. Jadi video besok insya Allah aku bakalan belanja beberapa bahan makanan untuk kembali nge-restock isi kulkas ya. Tungguin aja ya mam video selanjutnya. Tapi BTW aku mau tanya deh ke teman-teman, biasanya tuh lebih suka video aku bersih-bersih atau video aku belanja-belanja nih? Kalau teman-teman
teman-teman tim yang mana? Bisa tulis ya di kolom komentar. Nah, ini aku udah mulai ngelapin bagian rak-raknya ya teman-teman. Tadi itu sengaja aku tirisin dulu sambil aku tinggalin bersihin kulkas kayak gitu ya. Pokoknya kerjanya tuh harus sat-set ya teman-teman, dan sudah diperhitungkan ya. Jadi yang mana yang harus dikerjain dulu kayak gini ya mam. Jadi sambil nirisin ini tadi sambil bersihin kulkasnya kayak gitu. Jadi lebih efisien aja kerjaannya ya. Harus dipikir matang-matang dulu biasanya sih mam sebelum aku ngerjain sesuatu. Nah, ini udah selesai ngelapinnya. Habis ini tinggal mulai kita masukin kembali ke kulkasnya ya mam. Oke, kita kembalikan lagi ke tempatnya masing-masing ya. Memang stok aku juga hari ini lagi tinggal dikit ya mam, sisa sayur-sayuran aja sedikit sama cabe-cabean. Makanya dari semalam itu kulkasnya aku buka ya colokannya supaya kebesokan paginya itu udah tinggal bersihin kayak sekarang mam. Jadi si bunga esnya tuh udah bener-bener habis gitu mam. Terus kemarin juga bunga esnya nggak terlalu banyak, jadinya cepet gitu, nggak perlu bantuan suami. Tadi tuh udah bersih, nggak perlu disogok-sogok ya. Nggak perlu di ini dibersihkan paksa ya, si bunga esnya udah kosong, jadi tinggal dibersihkan aja tadi. Tuh udah kinclong kan, beda banget sama yang tadi. Kulkasnya udah ready untuk diisi nanti berbagai macam keperluan Ramadan ya. Mudah-mudahan sih ada rezekinya ya teman-teman untuk nge-refill kulkas sebelum Ramadan nanti ya. Amin. Mungkin aku akan stok beberapa makanan atau stok frozen food kayak chicken katsu, terus lauk-lauk yang simple-simple dan bisa dimasak cepet. Jadi untuk sahur itu aku bisa sat-set ya mam masaknya. Cuma kadang-kadang sih aku makan sahurnya itu sisaan dari buka puasa ya, karena masaknya memang banyak gitu. Jadi kadang-kadang tuh sekalian aja buat sama sahur ya. Tapi kalau misalkan lauk bukanya sudah habis, aku masih ada cadangan lauk gitu di kulkas. Habis ini kegiatan aku selesai ya teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah nemenin aku bersihin kulkas hari ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum. Bye teman-teman, sehat-sehat ya.